kelompok 2. Saya Teti Elizabeth Manurung 183 15014. Saya Rozatul Khairiyah 183 15008. Saya Galih 183 15009. Saya Jessica 007. Saya Rafita 183 15022. Saya Edina 183 15030. Saya Masayu 183 15021. Kami dari kelompok 2 Teknik Biomedis 2015 akan menjelaskan pemodelan sistem urinari yang dianalogikan dengan sistem perairan pada bendungan. Kelompok kami memiliki 8 anggota dengan nama-nama yang terlampir pada slide tersebut. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan 4 bagian penjelasan, yaitu deskripsi pemodelan, tujuan dan cakupan model, komponen dan interaksi model, kemudian potensi implementasi model pada teknik biomedis. Pemodelan sistem urinari yang kami usung adalah dengan melakukan pendekatan sistem perairan pada bendungan. Perairan pada bendungan bisa dianalogikan sebagai sistem urinari karena output dari bendungan sama seperti output dari sistem urinari, yaitu buangan yang tidak diperlukan. Dalam pemodelan ini, tidak dilakukan pemodelan terhadap proses penyaringan, karena tidak terdapat model yang cocok dalam bendungan. Pemodelan ini lebih terfokus pada proses input masuk ke vesika urinaria sampai keluar ke eksternal pembuangan. Tujuan dari model pemodelan ini dilakukan untuk merepresentasikan kerja sistem urinari dari proses yang berbeda namun similar. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemahaman terhadap kerja sistem urinari. Untuk cakupannya sendiri, pemodelan ini mencakup proses dalam sistem urinari mulai dari masuknya sisa metabolisme hingga dikeluarkannya ke lingkungan eksternal. Namun dalam pemodelan ini tidak dilakukan pemodelan terhadap proses penyaringan karena tidak terdapat model yang sesuai pada sistem perairan di bendungan. Pada pemodelan ini, ginjal dimodelkan sebagai powerhouse. Lalu, ureter dimodelkan sebagai penstock. Kemudian, bladder dimodelkan sebagai dam. Dan yang terakhir, uretra dimodelkan sebagai outflow. Yang brainy lah. Di sistem ekskresi yang diproses adalah sisa metabolisme ataupun ekskretori, sedangkan pada bendungan yang diproses adalah air kotor ataupun sewage. Uretra pada sistem urinari akan membawa input yang berupa ekskretori menuju tempat selanjutnya berupa ureter, sama halnya dengan pipes pada bendungan yang akan membawa sewage menuju penstock. Ureter pada sistem urinari akan menyalurkan komponen dari ureter menuju bladder, sama halnya dengan penstock yang akan menyalurkan komponen dari pipes menuju bendungan. Bladder pada sistem urinari akan menampung semua komponen yang telah disalurkan hingga waktunya untuk dikeluarkan. Sama halnya dengan dam yang akan menampung seluruh komponen-komponen yang telah disalurkan dari penstock. Ketika terjadi kesalahan pada sistem urinari sehingga individu tidak bisa mengontrol keluarnya urin, hal tersebut dapat dianalogikan sebagai bendungan yang tidak dapat menahan air tampungannya lagi sehingga terjadi kebocoran. Untuk mengenai potensi implementasi model ini, model tidak dapat diimplementasikan dalam bidang teknik biomedis karena terlalu besar dari segi bentuk dan ukurannya sendiri. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.